Oke, Pak Kecamatan Pulau Pulau Kure terkait dengan proses pembangunan hingga saat ini sudah sejauh mana proses pembangunan di Kecamatan Pulau Pulau Kure yang Bapak pimpin? Bahkan kami dengar juga banyak desa sudah mendapatkan tanah desa. Bagaimana proses pembangunan di wilayah kepemimpinan Bapak? Ya baik, terima kasih. Jadi sejak saya dilantik menjadi camat di Kecamatan Pulau Pulau Kure pada tanggal 6 April 2017, saya melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan, di mana posisi camat sebagai koordinator pemerintahan, koordinator pembangunan, layanan publik dan pembinaan serta pengawasan kepada masyarakat. Maka tahapan pembangunan yakni kita lalui dengan Musrenbang Des, di mana Musrenbang Des adalah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Hasil-hasil keputusan musyawarah desa itu akan didorong dalam RKP Des, dan bila tidak disetujui dalam Musrenbang Des akan didorong melalui musyawarah kecamatan, di mana musyawarah kecamatan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat stakeholder di seluruh wilayah dalam kecamatan untuk menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta JPT pemerintah daerah Kota Tual. Untuk Kecamatan Pulau Pulau Kure sejak 2017 sampai saat ini kita harus jujur dan mengakui bahwa ada perubahan. Namun ada juga catatan-catatan kritis yang perlu kami benahi dan ditindaklanjuti ke tingkat pimpinan lebih atas, dalam hal ini Bapak Wali Kota Tual dan DPRD Kota Tual. Secara umum kondisi Kecamatan Pulau Pulau Kure saat ini mengalami dua kendala yang sangat prinsipil, yaitu yang pertama persoalan transportasi ya. Di mana transportasi ini masyarakat Pulau Pulau Kure sangat mendambakan karena salah satu jalur penghubung komunikasi antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kota Tual maupun antara ibu kota kecamatan dengan desa-desa atau pulau-pulau di wilayahnya. Di dalam transportasi kami terkendala dengan sebuah dermaga, yaitu dermaga feri. Impian masyarakat kita harus ada sebuah dermaga feri sehingga layanan transportasi masyarakat itu bisa berjalan dengan efektif. Karena di Pulau Kure ada dua musim, di mana musim barat kita harus berlabuh di sebelah timur dan di mana musim timur harus berlabuhnya di sebelah barat. Yang kedua adalah persoalan komunikasi dan informasi. Nah, ini sangat penting sekali, di mana ketika misalnya transportasi laut itu sudah efektif tetapi kondisi laut misalnya tidak bersahabat, kami terkendala. Maka solusinya adalah persoalan komunikasi, dan komunikasi itu sangat mendasar untuk kita bisa melakukan akses informasi. Kita bisa menyampaikan laporan secara online. Ujian anak-anak kita di tingkat SMP, SMA, MTS Alia harus berbasis kompetensi atau UNBK. Mereka tidak perlu lagi ketual. Memangnya di sana belum ada tower untuk Telkomsel? Saat ini memang belum, dan kemarin alhamdulillah kami bersama Bapak Wakil Wali Kota Tual berangkat ke Tenrotam dan Pulau Pulau Kure, namun karena kondisi laut kami batas di Tenrotam. Kami diberikan kesempatan untuk menyiapkan lahan 15x15 karena sudah ada persetujuan dari Kemeninfo memberikan BTS atau tower itu kepada Kecamatan Pulau Pulau Kure. Itu ada dua titik ya? Dua tower ya? Dua tower. Kemudian untuk internet di sekolah-sekolah. Ini juga kami sudah menyiapkan pelepasan lahannya. Insya Allah dalam waktu dekat ini Bapak Wakil Wali Kota berangkat ke Jakarta menyampaikan, dan harapannya 2021 pelaksanaan ujian itu bisa berbasis online di Kecamatan Pulau Pulau Kure dengan tersedianya tower atau jaringan komunikasi yang efektif. Untuk perhubungan tadi, masalah pelabuhan tadi, sejauh ini mana komunikasi dengan pemerintah setempat? Untuk perhubungan dermaga feri kami sudah dorong melalui Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota Tual. Alhamdulillah kemarin mendapat sambutan positif dari Dinas Teknis, yakni Dinas Perhubungan Kota Tual dan PU. Dan kami sudah menyiapkan lahan, sudah melakukan pembebasan lahan, sudah menyerahkan ke Dinas Perhubungan, dan saat ini Dinas Perhubungan lagi menyiapkan kajian teknis untuk melengkapi
persyaratan agar disampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta. Oke Pak Camat, pasca yang saat ini pandemi COVID ya, bagaimana proses belajar mengajar di Kecamatan Pulau Pulau untuk anak-anak sekolah ini? Ya, tentu kita mengetahui pandemi COVID ini memang persoalan global dan tidak luput dari Kecamatan Pulau Pulau. Proses kegiatan belajar mengajar atau KBM memang terkendala. Sejauh yang saya memantau dan terus melakukan pemantauan, aktivitas belajar mengajar itu tidak di sekolah tetapi dilaksanakan di rumah warga yang ditunjuk, namun tetap menggunakan protokol kesehatan dengan dibagi. Anak-anak dari desa ini punya gilirannya hari ini. Dalam minggu terakhir ini mereka sudah masuk sekolah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Walaupun tidak setiap hari Pak Camat ya, mungkin selang-seling 1-2 hari proses belajar mengajar berjalan. Ya, tetap tapi berjalan. akhir-akhir ini tetap setiap berjalan. hari, tetapi mereka dipisahkan. Iya. Misalnya dibagi, jumlah tidak seperti biasanya yang terjadi. Kemudian persoalan infrastruktur. Memang akhir-akhir ini kita melihat dinamika yang ada di masyarakat kita terkait dengan kerusakan jalan dari dermaga pelabuhan ke ibu kota kecamatan maupun ke Kecamatan Kur Selatan. Itu kami sangat memahami sungguh bahwa dalam APBD 2020 melalui Musrenbang 2019 kami telah mendapat kuota untuk lapen pada jalan utama. Namun karena kondisi COVID dengan adanya pemangkasan anggaran daerah, setelah kami melakukan koordinasi dengan Bapak Wali Kota Tual dan Dinas PU sebagai dinas terkait, dana itu dipending atau dikembalikan karena akibat daripada kebijakan pemerintah pusat dalam rangka melakukan refocusing terhadap APBD Kota Tual. Mudah-mudahan tahun 2021 ya. Insya Allah setelah kemarin kami melakukan koordinasi intensif dengan anggota DPRD perwakilan Kecamatan Pulau Pulau maupun Ketua Badan Anggaran, mereka sudah menyatakan kesiapan maupun yang terhormat Bapak Ketua DPRD untuk mendorong pada 2021 itu prioritas, di mana 2021 ini Kecamatan Pulau Pulau sebagai tuan rumah MTQ ke-7 tingkat Kota Tual, sehingga infrastruktur kami perlu mendorong, salah satunya adalah jalan lintas kur maupun jalan di pemukiman atau jalan ruas utama. Pak Camat, untuk sejauh mana proses besar penanganan kesehatan di saat COVID ini? Untuk kesehatan memang kita di Kecamatan Pulau Pulau itu ada satu puskesmas rawat inap yang ada di wilayah ibu kota kecamatan dan satu puskesmas yang ada di wilayah pulau yaitu di Desa Kemer. Kita mengharapkan sungguh layanan kesehatan ini harus lebih utama ya. Karena kesehatan merupakan layanan dasar dan bukti itu adalah kami bersama seluruh lintas sektor memberikan dukungan full terhadap evaluasi atau akreditasi puskesmas rawat inap Tubialkur pada tahun 2019 kemarin, dan alhamdulillah telah mendapat predikat sebagai majah. Kita harapkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, kesediaan peralatan medis maupun kinerja daripada rekan-rekan yang ada di puskesmas itu harus betul-betul menjadi prioritas utama sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang baik terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat. Itu yang kami sangat harapkan. Iya.